coba. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita coba untuk mendiskusikan. Saya hanya ingin menekankan hal-hal yang tidak dijelaskan dalam modul ya. Cuman kita lihat di sini yang butuh pengembangan itu adalah di KB 4 itu kan dia minta membuat penjabaran KIKD dalam IPK. Ya. Jadi sampai ke tujuan, sampai ke materi. Kemarin sudah saya singgung sebenarnya. Perhatikan di sini ada KD, lalu ada indikator. Indikator itu lebih kalau ibarat materi dia menjadi sub materi gitu ya. Lalu dia dikemas menjadi tujuan, lalu kemudian baru dibuat materi. Materi ini sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi pagi, hilangkan aja kata kerjanya dia sudah menjadi materi. Begitu. Cuman coba lihat, ada yang bisa komentar, ini sudah benar enggak ini rumusan IPK tujuan dan materinya ini? Sudah benar tidak? Seperti IPK ini. Sudah benar nggak ini? Memahami makna. Itu KD, yang IPK. Siswa dapat. Siswa dapat. Itu bahasa, apakah itu bahasa IPK? Siswa dapat. Enggak ya. Ini harus kita kritisi. Saya kira tidak semua yang di modul itu kita mentah-mentah. Ya. Indikator tidak menggunakan kata-kata siswa dapat, tapi dia langsung pakai KKO, kata kerja operasional. Begitu juga tujuan. Tujuan di sini, ini sudah bisa nggak tujuan di sini? Udah betul lah ini. Tujuan itu mesti ada unsur 4 A, B, C, D. Audience, behavior, condition, degree. Di sini baru berapa yang di apanya? Di sini baru ada conditionnya tanpa ada degree-nya kan? Materinya sudah benar ya, materinya, tetapi masih umum. Sebenarnya materi ini boleh umum seperti ini atau dirinci. Misalnya konsep musnah itu terkait apa saja. Tentu ada pengertian, ada dalil, ada bukti-bukti Allah memiliki asma itu, lalu bagaimana sifat kita. Kan begitu ya, ini orang kita akhlak ini ya. Jadi saya kira ini memang modulnya tidak modul fikih ya. Jadi kita sulit. Baik, sekarang saya ingin kita melihat konsep yang seharusnya kita kembangkan, yang harusnya kita buat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini kalau RPP-nya indikatornya diisi enggak pada KI1, KI2? Gimana selama ini? Ada yang bisa jawab? Bu Siti gimana? Bu Siti Memunah? Untuk saat ini kan RPP kita kan hanya 1 lembar ya Pak. Jadi untuk KI itu nggak masuk. Ya, jadi untuk PPG kita RPP-nya RPP lengkap, bukan RPP 1 lembar. RPP yang sebenarnya tidak ada Bu istilah RPP 1 lembar. Yang ada itu RPP sederhana. RPP 1 lembar bukan sebuah istilah. Nanti kalau 1 lembar dia di fontnya dikecil-kecilin jadi selembar gitu kan? Nggak ada. Kemdikbud juga sudah membantah istilah itu. Yang ada itu RPP sederhana. RPP minimalis, RPP yang dapat rukhsah kan gitu. Jadi yang RPP-nya harus mengacu pada PP Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nanti yang diuji oleh penguji nanti itu juga yang apa? Dia meminta misalnya bagaimana rumusan indikator, bagaimana keterkaitan indikator dengan tujuan. Jadi itu tidak, kalau kita gunakan RPP yang sederhana itu tidak akan bisa terjawab. Jadi kita untuk PPG ini, pelatihan PPG ini kita harus gunakan yang lengkap. Cuman sebelumnya, kan sebelum sederhana dulu, gimana RPP Bapak Ibu? Pakai enggak? Iya. Ada enggak indikator pada KD1, KD2-nya? KI1, KI2? Kalau indikator tidak salah bisa. Ada itu. Indikator. KI. Iya, kalau di umum kan tidak ada itu di luar PAI PKN. Karena KD-nya cuma pada KI3 dan KI4. Pada KD KI1, KI2 sikap itu kan tak ada KD-nya.
Tapi untuk agama, termasuk mata pelajaran madrasah yang 5, termasuk bahasa Arab, kira akhlak, Quran hadis, SKI, dan fikih, itu lengkap KD-KD-nya ada pada KD 1, KI 1, KI 2, KI 3, 4. Karena itu semuanya harus ada indikator, gitu loh. Jadi karena tadi di sini sudah bicara bagaimana menghubungkan antara KD, indikator, tujuan, dan materi, makanya ingin saya jelaskan sedikit di sini, karena kalau menjelaskan itu secara tertulis di chat diskusi, agak rumit juga saya menjelaskan itu. Ini, Ya. tapi nanti kan kita perdalam lagi ketika buat RPP. Tapi sekarang silahkan dicerna supaya lebih lebih mudah kita untuk nanti memasuki kerja berikutnya. Jadi indikator itu muncul dari mana? Dari KD, kan begitu. Dari kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasarnya tadi menganalisis ketentuan sholat Jumat, gitu kan? Ya. Maka harus dibuat indikator terkait dengan ketentuan sholat Jumat. Kan begitu? Iya, Mana iya. caranya? Tentu dari mulai konsep terendah sampai konsep tertinggi. Jangan langsung tinggi. Apa yang terendah? Ya mulai dari definisi, kan? Istilahan, Ya. pengertiannya. Apa beberapa pengertian? Dalilnya, syarat-syaratnya, ya terkait dengan pembahasan dengan sholat Jumat sampai kepada tata cara dan hikmahnya, kan begitu. Yang kedua, ini rumus bikin indikator ya, rumus bikin indikator. Yang kedua adalah tiap indikator kita menggunakan istilah IPK, jangan lupa Bapak Ibu. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Jangan gunakan indikator saja, karena indikator itu ada 2. Ada indikator pencapaian kompetensi, ada indikator untuk soal. Yang kedua adalah tiap indikator itu diawali oleh KKO, yang saya bilang kemarin. Kata kerja operasional. Apa maksud kata kerja operasional? Kata kerja yang bisa diukur. Menjelaskan, kan bisa disuruh anak itu menjelaskan, sehingga kita bisa ukur. Tapi kalau meyakini, ini sulit ini meyakini. Iya. Mana mengukur keyakinan orang? Sulit. Mempraktekkan bisa tuh ya? Mempraktekkan kan bisa, disuruh nanti praktekkan bisa kita lihat. Jadi ada nanti rumus-rumusnya, walaupun ada juga sih yang menyebut meyakini itu, tapi kita agak kesulitan sebenarnya untuk itu. Termasuk juga memahami. Memahami itu bahasa KD, bukan bahasa indikator pencapaian kompetensi. Karena dia tidak operasional. Bagaimana mengukur paham orang tidak pahamnya? Tapi kalau menjelaskan, suruh dia menjelaskan, bisa. Berarti menganalisis tidak bisa tuh Pak? Menganalisa. Boleh menganalisa. Kan nanti kan bisa dilihat dari cara berpikirnya. Ya. Nanti ada rumusnya. Nanti insya Allah kita akan share bentuk-bentuk kata kerja operasional di grup. Insya Allah nanti saya berikan. Yang ketiga, hanya 1 KKO tiap indikator. Apa maksudnya? Misalnya menjelaskan pengertian sholat. Membaca dalil tentang sholat. Nah, itu kalau membacakan keterampilan ya. Menerjemahkan dalil tentang sholat. Jangan digabung dua kata kerja. Membaca dan menerjemahkan. Itu tidak boleh. Oh gitu. Jadi membaca, apalagi menjelaskan dan menerjemahkan, tidak boleh. Dia hanya 1 kata kerja untuk 1 indikator. Minimal ya hanya 1 target materi. Ini kadang-kadang kita berdebat juga ini. Banyak juga yang ingin simpel, akhirnya digabung-gabungkan itu materinya. Maksud target materi itu adalah sub-sub materi tadi. Katakanlah pengertian sholat, dalil sholat, apa lagi? Hukum sholat. Hukum sholat, tata cara sholat. Ada yang menggabungkan, menjelaskan pengertian dan dalil sholat. Berarti sudah 2 target materinya. Seperti tadi juga di contoh tadi yang di modul, menyebutkan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik misalnya. Berarti sudah 3 itu. Seharusnya indikatornya ya 3 buah, menjelaskan Ar-Rahman, menjelaskan Al-Malik, menjelaskan seterusnya begitu. Itu idealnya begitu ya, tapi
memang khusus untuk poin nomor 4 ini memang narasumber atau pengawas biasanya memang berbeda pemahamannya karena ingin lebih simpel, akhirnya mereka gabung-gabungkan. Tapi dalam teorinya seharusnya materi itu, submateri itu tetap satu dalam per indikator. Berikutnya adalah minimal 2 indikator Ada tiap penapi. KD. Jangan 1 KD 1 indikator. 1 KD 1 indikator. Tidak benar ya? Sama Minimal membuat buku itu. Orang bikin buku misalnya bab sholat, bab puasa. Langsung A. Puasa juga. Kan tidak mungkin. Kalau ada A tentu ada B. Tidak mungkin bab itu satu bab isinya juga satu juga gitu. A. Bab 3 A selesai. Bab 3 haji A. Pengertian haji selesai. Nggak mungkin kan? Pasti ada A, B, C, D-nya. Minimal 2 A, B jadilah. Nggak boleh cuman A. Kalau cuman satu berarti tak perlu dibuat A gitu kan? Buang aja. Jadi jurul aja lah dia. Gitu ya. Itu logikanya ya. Begitu juga lah indikator itu. Indikator itu kan pertanda, tanda-tanda atau bagian kecil dari KD itu kan. Sehingga ketika indikator itu dikumpulkan, maka itulah KD itu, kan begitu. KD itu kan pecahan dari indikator itu kan pecahan dari KD. Kalau ibarat mobil, ya ada bannya, ada kalau mobil itu sebagai KD, ada bannya, ada setirnya, ada mesinnya gitu kan. Itu adalah indikator-indikatornya. Ketika indikator itu berkumpul, itulah dia mobil kan begitu. Jangan ada yang kurang indikatornya. Tentu itu yang indikator yang esensial di KD ya. Ya. Buat mobil tapi nggak ada bannya, ya nggak bisa jalan. Udahlah untuk materi itu. Yang keenam, sumber penyusunan indikator itu jadi apa? Indikator itu menjadi sumber menilai. Jadi pastikan setiap Bapak Ibu nyusun indikator, ingat penilaiannya. Jangan nanti ada indikator tapi tak dinilai. Misalnya ada tadi indikatornya tentang hukum sholat tadi kan, menjelaskan, mengidentifikasi hukum sholat. Tiba-tiba ketika nanti buat pertanyaan, tak ada pertanyaan terkait dengan hukum sholat. Itu keliru. Jadi kalau sudah ada buat hukum sholat dalam indikator, maka nanti dia di penilaian juga mesti ada. Makanya nanti ketika buat penilaian, kita harus rujuk indikator ini. Satu indikator bisa menghasilkan satu penilaian atau beberapa soal. Nanti kalau sudah Bapak Ibu punya RPP, nanti akan kita cek. Saya akan mencek sampai ke sana. Mana indikatornya, mana soalnya. Nyambung nggak? Jangan-jangan ada soalnya yang di luar indikator. Atau ada indikator yang tak diuji. Jadi setiap indikator mesti diuji. Ada penilaian. Oke. Yang berikutnya adalah minimal tiap indikator. Ya, tadi sudah ya. Minimal indikator itu berdasarkan soal. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan KD. Itu yang saya katakan tadi. Ibarat mobil tadi, ya, jangan ada bagian-bagian yang tinggal. Semua indikator itu memenuhi tuntutan KD. Boleh berlebih aksesoris misalnya. Ibarat mobil kan, mobilnya pakai aksesoris, ya boleh aja. Tetapi yang alat-alat indikator-indikator utama tak boleh tinggal. Seperti mesinnya, bannya, setirnya, gitu ya. Kerangka mobilnya, rumah-rumahnya itu apa namanya itu? Ya, dia harus lengkap. Begitu juga lah membuat KD ini. Makanya tadi pahami apa KD itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu paham KD itu, paham materi itu, di mana bagian-bagiannya? Itu yang disebut dengan kompetensi profesional. Bapak Ibu harus ngerti materi itu. Jangan pula ditanya lagi di sini, itu KJS 1 itu. Kan? Jadi materi-materi fikih itu kan sudah di kepala Bapak Ibu sebagai guru fikih. Ini kan bicara guru profesional ini. Guru profesional itu harus menguasai materi kan. Kalau nggak dia ngerti materi, itu yang baru kacau. Oh ini sholat. Apalah pembahasan sholat itu ya? Ini tentang jamak qashar. Apa-apa saja yang perlu dibahas jamak qashar ya? Nggak tahu pula dia. Berarti dia tidak profesional itu. Berarti dia tidak paham materi tentang jamak qashar. Jadi untuk membuat indikator itu mesti tahu dulu materinya. Harus kita kuasai materinya. Baru materi itu kita pilah-pilah itu tadi kan.
nanti dibuat kata kerjanya. Jadilah dia indikator. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini contohnya. Ini saya katakan tadi bahwa kita yang fikih ini lengkap KD-KD-nya. Nanti akan kita lebih didalami ini sebenarnya di RPP. Tapi sekarang karena dia terkait, saya lihat di KB4, KB5 ini sudah mengaitkan antara KD, indikator dan tujuan, maka saya bawa penjelasan ini sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi permulaan bagi kita untuk menguasai kembali cara membuat indikator dan tujuan. Ini dia. Sikap spiritual. Ini contohnya Pak. Pak apa tadi? Pak Rizky tadi bertanya, apa contoh kata kerjanya ini? Yang memungkinkan untuk kata kerja itu ini, mematuhi, membiasakan, menyatakan, menampilkan, mengikuti, menyenangi. Jadi kalau ada KD nanti pada KI1, Bapak Ibu harus buat indikatornya. Tapi ingat, indikatornya itu harus bisa dilihat dalam kelas pembelajaran, bukan di rumah. Namanya kita mau ke rumah dia. Cuman saya sadar ada KD-KD yang terlalu abstrak pada KI1 itu. Kalau memang tak bisa lagi dibawa kepada hal-hal yang nyata, ya paling tidak nanti kita akan uji dengan penilaian diri. Makanya di sini membiasakan baca Quran di awal pembelajaran. Kan bisa dilihat itu. Ingat, yang namanya sikap, nanti cara menilainya itu yang paling utama adalah dengan observasi. Bisa dilihat dalam kelas. Membiasakan baca salawat setiap mendengar Nabi Muhammad. Mendengar nama Nabi Muhammad. Kan bisa dilihat. Mengikuti kegiatan tadarus Quran di awal pembelajaran. Menyatakan keyakinan terhadap keberadaan malaikat. Menyenangi membaca Quran sebagai ibadah. Kalau fikih nanti misalnya membiasakan menyenangi membaca Al-Quran tentang dalil sholat di awal pembelajaran. Menyenangi ya, itu kan artinya sebelum kita belajar kita minta anak itu baca dalil. Nampaklah anak-anak itu mana yang serius, mana yang tidak. Ketika dia serius, ketika dia khusyuk, ketika dia tenang, berarti bagus sikap spiritualnya. Karena sikap spiritual itu terkait dengan ibadah mahdoh atau hablum minallah. Gimana kita men-setting kegiatan itu dalam kelas. Makanya buatlah indikator-indikator pada KI1 itu nanti yang bisa diamati dalam kelas. Begitu juga KI2. Bisa mengubah perilaku, memengaruhi, melayani, menunjukkan, membuktikan, menyenangi, menampilkan, membiasakan. Tapi ini semuanya terkait dengan sikap pribadi dan hubungan sesama manusia. Mengubah perilaku malas jadi rajin. Nampak dia awalnya malas, kita nasihati dia jadi, kita motivasi dia jadi serius. Datang kita ribut kelas itu. Begitu kita motivasi dia serius. Nampak? Menunjukkan motivasi berprestasi, tampak siswa itu rajin bertanya, ya serius gitu ya, tidak main-main. Memengaruhi orang lain untuk berprestasi, memfasilitasi tim rajin belajar. Ini contoh-contoh indikator yang terkait dengan KI2. Tetapi nanti kalau bisa dicantolkan dengan KD pada KI3. Misalnya tadi tentang sholat, misalnya, ya buat saja menampilkan perilaku disiplin sebagai implementasi dari perintah sholat. Karena orang sholat itu mesti disiplin kan? Menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari perintah zakat misalnya. Kalau memang zakat itu harus sudah jujur ketika hanya orang jujur yang mau berzakat gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya. Nanti kita akan kembangkan pada RPP Bapak Ibu. Kalau pengetahuan ini tadi dia. Pengetahuan itu kalau KD3 banyaklah. Menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, mengelompokkan, membedakan, mengartikan, menguraikan. Kalau keterampilan, ini yang mereka praktekkan. Bisa melafalkan, membaca dalil, menceritakan, mengisahkan, menceritakan pelaksanaan ibadah kurban, misalnya kan. Menuliskan, mendemonstrasikan pelaksanaan sholat, mendramatisasikan jual beli, mencontohkan, mensimulasikan, banyak ya, mensimulasikan akad nikah, kalau di aliyah kan, menyajikan bentuk-bentuk atau ya bentuk-bentuk makanan halal,
mendeskripsikan, nah itu semuanya adalah keterampilan. Ini contoh-contohnya, tapi semuanya harus dikaitkan dengan KD. Itu yang pertama. Saya hanya dua ingin saya sampaikan hari ini. Yang kedua adalah tentang tujuan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu, cara bikin tujuan itu ada 4. Harus ada unsur audiensnya, behaviornya, conditionnya, dan degree-nya. Kalau bikin tujuan harus ada. Minimal-minimal AB. Tapi kalau tadi dalam penilaian RPP nanti, kalau ada Bapak Ibu buat AB cuma, itu nilainya sangat kurang itu. Kalau rentang nilai 1 sampai 10 itu 2 nilainya. Kalau ABC nilainya paling tinggi 5. Lengkap semuanya baru nilai 10 atau 9-10. Apa itu A? Yaitu peserta didik, audiens. Apa itu B? Kemampuan atau materinya itu. Apa itu C? Condition atau keadaan atau metode yang kita gunakan. Apa itu D? Itu degree atau tingkatan kemampuan yang kita inginkan. Tidak mesti berurutan A, B, C, D. Bisa saja C duluan, bisa saja A duluan. Contohnya ini. Ini. Melalui pendekatan. Itu C itu kan. Melalui pendekatan saintifik. Itu C itu. Itu terkait dengan cara mengajar. Peserta didik itu audiens. Mampu menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Atau mampu menjelaskan tentang ketentuan sholat misalnya. Itu behavior. Dengan benar. Itu degree. Ya. Melalui metode diskusi misalnya. Peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu degree. Dengan benar, dengan baik, dengan tuntas. Nah, itu namanya degree. Ya. Nah, nanti jadi begitu caranya. Insya Allah nanti ini akan kita perdalam lagi di ketika di RPP. Saya kira itu untuk tahap awal ini dulu. Ini juga saya kira kawan-kawan Jawa Timur sudah maghrib ini ya. Sudah, Pak. Masya Allah. Waduh, gimana caranya? Ada pertanyaan? Bapak, Ya. bisa nggak kira-kira Pak di-share sajalah tentang penyusunan cara KD Ya, tadi? aman. Nanti di-share. Tenang. Ya. Yang penting pahamnya aja dari Pak Rizky. Jangan share saja kan. Nanti suruh sendiri pula kan. Ada Pak Ainul? Ada mau ditanya? Ini sudah pada gelisah rempahnya mau sholat maghrib ya. Belum mandi mungkin tuh Pak. Oke lah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang kurang paham nanti di apa? Sebenarnya saya ingin menjelaskan lagi tentang model pembelajaran, tapi itu panjang. Model pembelajaran insya Allah besok. Saya insya Allah besok memang sudah kegiatan kita sudah habis tadi. Tolong semuanya besok kita siap jam 2 ya. Semua kegiatan dikosongkan jam 2 kita. Jam 1 sampai jam 2 kita diskusi di apa itu. Tetap ajukan diskusi-diskusi itu sebagai bahan saya menilai Bapak Ibu. Ya, tapi saya merespon pertanyaan itu ya di sini gitu. Kita pakai Zoom. Insya Allah besok jam 2 sampai jam tengah 4 nggak apa-apa lah ya. Saya akan bicara tentang model pembelajaran sekaligus LKPD. Karena Bapak Ibu ini sudah dianggap sudah pintar-pintar ini karena sudah baca modul gitu. Tapi kalau pemula itu nggak kuat juga menjelaskan model itu 1 jam. Model itu paling tidak 2 jam dijelaskan dengan contoh-contohnya. Oleh karena itu tolong dibaca juga modul-modul itu, baca yang saya share ya, sehingga besok kita akan lebih mudah untuk menganalisisnya. Oke? Tidak ada yang mau tanya lagi? Sudah oke? Pak Ketua ada bertanya? Ketua tidak nampak lagi nih ya. Ada Bapak. Oke ya. Oke lah kalau begitu ya saya kira. Jadi masalah apa Pak? Pertanyaan-pertanyaan yang dalam diskusi itu gimana tuh Pak? Ya, nanti itu untuk bahan penilaian itu. Kan nanti akan saya nilai dan saya akan menjawabnya nanti secara ringkas.